Halo teman-teman, siap menyelami rahasia kuno Nusantara? Kita sering dengar tentang ajian rawa rontek atau lembu sekilan. Tapi tahukah Anda, ada ilmu kanuragan yang jauh lebih esoteris, yang sengaja disembunyikan oleh para leluhur kita. Kanuragan sejati bukan sekedar kebal bacok. Ia adalah ilmu olah batin tingkat tinggi. Seni menyelaraskan energi mikrokosmos diri dengan makrokosmos alam semesta. Ini tentang keselarasan, bukan hanya kekuatan fisik. Pada masa kerajaan Majapahit dan Pajajaran, ilmu ini menjadi pondasi kekuatan para kesatria. Namun yang tidak pernah diceritakan adalah metode latihannya yang sangat ekstrim dan penuh disiplin, yang kini dianggap tidak masuk akal. Rahasia pertama yang disembunyikan, tapa pendem. Ini adalah versi puasa yang melibatkan meditasi total dalam kegelapan atau bahkan di bawah tanah, pendem, selama hari-hari keramat. Fokus pada penyatuan elemen bumi. Tujuannya bukan untuk mendapatkan pukulan sakti, melainkan membangun kekuatan goib pasif. Kekuatan yang tidak terlihat namun mampu menciptakan kewibawaan luar biasa, membuat musuh segan dan tunduk tanpa perlawanan fisik. Ilmu kedua yang jarang diulas adalah aji penglarutan tirta. Ini bukan tentang air, tapi kemampuan membatalkan serangan lawan hanya dengan mengubah frekuensi batin. Seperti air yang tenang, melarutkan segala bentuk kekerasan. Metode latihannya sangat spesifik, melibatkan puasa mutih selama 40 hari, diiringi keharusan sering mandi di 7 mata air berbeda, tepat pada waktu tengah malam. Disiplin spiritual yang ketat adalah kunci utama, tanpa shortcut. Kita beralih ke ranah energi kecepatan. Para ahli kanuragan terdahulu percaya pada jurus bayangan, bukan bayangan fisik, tapi kecepatan gerak yang mendekati ilusi optik. Ini dicapai melalui wirid intensif dan latihan pernafasan perut pranayama yang sangat spesifik, memaksa tubuh menyimpan energi Qi lebih banyak dari batas normal. Ini yang membuat langkah terasa seringan kapas. Lalu ada satu rahasia filosofis yang paling dalam, sumpah patiraga. Para praktisi tidak hanya menahan lapar, tapi mereka harus membunuh ego mereka sendiri, menanggalkan semua keinginan dan nafsu duniawi. Mereka memahami, kekuatan sejati hanya muncul ketika kebutuhan dasar telah sepenuhnya diabaikan. Kelemahan fisik dan penderitaan justru menjadi gerbang menuju kekuatan spiritual tanpa batas. Inilah sebabnya mengapa banyak ajian hebat tidak pernah diturunkan secara tertulis. Mereka hanya diwariskan kepada murid yang dianggap telah mencapai tingkat kesadaran yang diperlukan, bukan hanya menguasai teknik fisik. Kenapa ilmu-ilmu dengan disiplin ekstrim ini sekarang jarang dibicarakan? Jawabannya sederhana. Zaman berubah. Kehidupan modern menuntut kecepatan, bukan lagi disiplin yang memakan waktu puluhan tahun. Namun, esensi dari kanuragan sejati tetap relevan hingga kini. Kontrol diri, fokus mental, dan pemahaman mendalam tentang koneksi antara tubuh dan pikiran. Ini adalah warisan filosofis yang patut kita hargai. Mungkin kita tidak perlu tapa pendam, tapi pelajaran tentang ketenangan batin sangat berharga. Mana di antara rahasia kuno ini yang paling menakjubkan menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menemani eksplorasi rahasia kuno Nusantara yang jarang diceritakan ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kedalaman spiritual para leluhur. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.